Oke, anak-anakku sekalian, kelas 11, selamat datang di kelas 11. Hari ini kita ketemu untuk yang kesekian kalinya, tidak pernah ketemu tatap muka. Hari ini kita bisa bertemu dalam pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Sebelum kita mulai untuk melakukan pembelajaran, terlebih dahulu kita berdoa agar kita mendapatkan hikmah dari pelajaran kali ini. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Halo, apa kabar semuanya? Senang berjumpa, walaupun dari jauh, tapi kita semua bisa melaksanakan pembelajaran produk kreatif dan kewirausahaan dengan baik ini. Anak-anak sekalian, pernah dengar apa itu yang namanya pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan? Sebenarnya pelajaran ini bukan pelajaran yang baru bagi dunia SMK. Sebelumnya, sebelum berganti nama menjadi pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan, pelajaran ini adalah prakarya dan kewirausahaan. Sebelumnya ada pelajaran kewirausahaan. Ya, jadi sejarah panjang pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan itu diawali dengan pelajaran kewirausahaan, ada prakarya, ada produk kreatif, dan PKWU, prakarya dan kewirausahaan, dan sekarang berganti nama menjadi produk kreatif dan kewirausahaan. Nah, ini adalah salah satu pelajaran yang mutlak yang harus diberikan, yang harus diajarkan oleh seluruh siswa SMK. Sekarang, saya akan menjelaskan tentang apa itu produk kreatif. Ya. Jadi produk kreatif kewirausahaan itu di pertemuan pertama ini kita perkenalkan agar kalian mengerti bahwa salah satu inti dari pelajaran adalah bagaimana kita mempunyai produk kreatif dan kita mampu menjadikan produk tersebut menjadikan kita sukses menjadi seorang wirausaha. Nah, jadi materi pertama kita adalah memahami sikap dan perilaku wirausaha. Capaiannya adalah tahu dulu apa itu wirausaha dan apa itu kewirausahaan. Lalu kalian dapat menjabarkan tipe-tipe kewirausahaan, dapat menguraikan sikap dan perilaku seorang wirausaha. Kemudian disinilah materi kita hari ini, kita mulai dengan namanya wirausaha dan kewirausahaan. Jadi tadi sudah saya terangkan sekilas tentang asal muasal pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Kalau kita mengamati tentang produk kreatif atau kewirausahaan, wirausaha itu berasal dari wirausaha. Wirausaha sendiri istilah dari bahasa Prancis yaitu namanya entrepreneur. Saya ulangi, entrepreneur. Jika diterjemahkan dalam bahasa Inggris berarti between taker atau go between, antara perantara, atau dikenal dengan istilah wirausaha di Indonesia. Itu namanya entrepreneur. Jadi yang namanya entrepreneur itu adalah wirausaha. Di Kemdiknas mengatakan bahwa wirausaha adalah seseorang yang memiliki karakter selalu tidak puas dengan apa yang telah dicapai dan terampil memanfaatkan peluang dalam mengembangkan usahanya dengan tujuan untuk meningkatkan kehidupannya. Jadi seorang wirausaha itu karakternya nggak pernah puas apa yang telah diperoleh, gitu. Ya. Nah, sementara kewirausahaan menurut Sugoto, bukan Sugio ya, kewirausahaan adalah suatu nilai yang diwujudkan dalam perilaku yang dijadikan sumber daya, tenaga penggerak, tujuan, siasat, kiat dan proses, dan hasil bisnis. Nah, jadi macam-macam kewirausahaan itu kita kenal ada yang namanya wirausaha sosial atau socialpreneur. Adalah seseorang yang berusaha dalam aktivitas kewirausahaannya dengan tujuan untuk menyelesaikan masalah sosial dan lingkungan hidup dengan memberdayakan komunitas melalui kegiatan yang bernilai ekonomi. Nanti kita jelaskan. Kemudian ada namanya teknopreneur, yaitu gabungan dua kata, teknologi dan entrepreneur.
namanya technopreneur. Kemudian yang ketiga adalah intrapreneur, yaitu karakter wirausaha yang dimiliki oleh karyawan pada sebuah perusahaan. Berbeda dengan wirausaha, mereka bukanlah pemilik usaha, melainkan pekerja kreatif dan inovatif yang memberikan terbaik bagi perusahaan. Nah, kita nanti juga ada namanya ICD Trainer. Apa itu? Target kita adalah kita punya kelompok wirausaha, nanti kita punya mental wirausaha yang akhirnya nanti berkolaborasi dengan alumni yang sudah berhasil wirausaha, kemudian kita menjadikan jiwa-jiwa kita itu menjadi seorang wirausaha. Kenapa sih wirausaha penting? Sesuai dengan peraturan terbaru bahwa lulusan SMK, kalau dulu itu ada 3, bekerja, melanjutkan, dan wirausaha. Kini, wirausaha itu hanya ada, tujuan pendidikan di SMK hanya ada 2, yaitu bekerja atau wirausaha. COVID-19 yang terjadi kemarin telah membuat berapa ribu orang dirumahkan. Karyawan hotel, karyawan restoran, karyawan dalam jasa pariwisata banyak dirumahkan. Ada yang menerima gaji hanya gaji pokok, ada juga yang tidak di PHK tapi tidak mendapatkan gaji. Tapi ada juga yang diatur kerjanya. Akibatnya yaitu sektor pariwisata mengalami penurunan yang luar biasa. Tapi ada satu bidang yang tidak pernah gagal, apa itu? Wirausaha. Di bidang kuliner, di bidang jasa lain, itu dalam kondisi seperti itu, dia tidak akan pernah berhenti. Yaitu orang-orang yang merintis usaha melalui terutama berbasis IT. Nah, itu adalah wirausaha tadi terbagi menjadi 3, wira sosial, ya. Saya ulang, apalagi yang kedua coba? Technopreneur dan intrapreneur. Nah, tadi bahwa tipe wirausaha adalah wirausaha sosial, namanya socialpreneur. Kemudian sebuah perusahaan, sebuah perubahan atau perbedaan sehingga sering dikatakan hasilnya luar biasa. Mengatasi persoalan yang berkelanjutan dengan cara-cara metode. Nah, itu sebenarnya kalau kalian baca di sini, ini adalah kaitannya dengan tipe yang namanya socialpreneur. Ya, kita bukannya ke sini nanti. Nah, prinsip-prinsip menjadi seorang wirausaha sebenarnya gampang, ya. Yang pertama adalah tentang keorisinal, modifikatif, inspiratif, inovatif, empirik, elaboratif, aplikatif, dan solutif. Inilah prinsip best practice bagaimana kita menjadi seorang wirausaha. Nanti dalam pertemuan berikutnya kita akan menjabarkan ini semua. Ya. Nah, ini yang penting. Untuk bisa menjadi seorang wirausaha, tentunya kita memiliki sikap dan karakter basic yang ini harus kita miliki. Ini harus kalian miliki untuk bisa menjadi seorang wirausaha itu sendiri. Yang pertama adalah sikap yang selalu berpikir positif tentang menghadapi segala hal. Saya ulang, sikap yang selalu positif tentang menghadapi segala hal. Yang kedua, respon yang positif terhadap kritik, tekanan, dan tantangan. Yang ketiga adalah sikap yang berorientasi ke depan. Kita terus visioner, jangan melihat ke belakang terus, gitu. Berpikir untuk maju dan tidak terlena akan hal yang sudah berlalu. Yang lalu ya lalu, masa lalu. Sekarang kita menatap masa depan. Itulah karakter perilaku wirausaha. Yang keempat adalah sikap tidak gentar terhadap kompetitor. Ini yang penting. Kemudian selalu ingin tahu. Jadi jangan pernah udah ngerti cukup. Tidak. Selalu ingin tahu bagaimana, apa, siapa, dan lain-lainnya. Ya, ini adalah sikap dan perilaku wirausaha. Ada lagi berikutnya. Apa itu? Nah, sikap dan perilaku kreatif dan inovatif. Jelas. Sikap ini terkait dengan karakter-karakter kita
Makanya SDG punya kreatif, bagaimana inovatif. Teguh pendirian, ya, yakin akan apa yang dilakukan, profesional, optimis, ya, berpikir positif, tidak gegabah dalam mengambil keputusan. Jadi setiap keputusan itu harus dipertimbangkan dengan seksama. Ya, yang terakhir tadi saya ulang, berpikir kreatif dan inovatif. Oke. Bagaimana perilaku wirausaha secara sosial dan lingkungan? Biasanya orang-orang wirausaha itu memiliki performa, berpenampilan rapi di masyarakat ya, kemudian berperilaku baik, senang memotivasi orang, ayolah, ayolah gitu, senang gitu. Yang keempat, menjadi teladan bagi rekan-rekannya di lingkungan. Kalau dia di OSIS misalkan, dia kan menjadi teladan. Oh, anak itu bagus, contoh meniru di masyarakat. Dia juga menjadi contoh gitu. Pandai bergaul dan cakap dalam berkomunikasi. Ini adalah perilaku-perilaku wirausaha dalam sosial dan lingkungan. Lalu yang terpenting ini, wirausaha itu selalu dihadapkan ada padanya risiko. Risikonya apa? Ya, risiko. Kalau dia nggak gagal ya berhasil gitu loh. Dia berani ngadepin risiko. Kalau mengatakan dia suka, ya dia ngomong dengan suka. Resikonya apa? Resikonya ditolak, sakit hati. Tapi itu harus dihadapi. Nah, ini adalah perilaku wirausaha dalam menghadapi risiko. Ya, bagaimana menghadapi risiko ini? Jelas, berorientasi pada tujuan, gila kerja, dengan bekerja dengan baik, tidak pernah menunda-nunda pekerjaan. Jadi seorang wirausaha itu seperti itu. Jadi ketika ada PR, jangan nanti. Nah, kita mulai dari sekarang. Ketika ada PR, kerjakan sekarang. Jangan pernah menumpuk, menunda-nunda pekerjaan. Itulah karakter yang harus kita bangun dalam wirausaha. Kemudian, haus akan prestasi. Tuntas setiap mengerjakan. Karena kalau kita bekerja itu, wirausaha itu ada 5 P. Ya, kerja cerdas, kerja ikhlas, ya, kerja tuntas, kerja mawas, kemudian kerja keras. Jadi 5T itu dalam bekerja harus dilaksanakan. Apalagi yaitu setiap mengerjakan sesuatu harus tuntas, tidak boleh setengah-setengah. Energik, menyukai pekerjaan menantang, kreatif dan inovatif itu sudah menjadi karakter kita. Nah, oke. Jadi itu sedikit kita mengenal apa itu prakarya dan kewirausahaan. Nah, tugas kita adalah ini lumayan. PKK itu di kelas 11 itu diajar dalam 7 jam pelajaran. Nah, biasanya namanya kreatif nanti di produk kreatif dikaitkan dengan produk yang ada di bidang kita masing-masing. Di perhotelan nanti kita bicara masalah layanan servis, ya, kebersihan, kemudian berbicara laundry, layanan lain-lain lah. Di tata boga nanti kita berbicara masalah implementasi produk kreatifnya apa? Makanan dan minuman. Ya, mungkin lebih mudah karena lebih terkait dengan produknya berupa barang. Berbeda dengan perhotelan, produknya adalah berupa jasa. Jasa akhirnya adalah kepuasan. Jasa endingnya adalah layanan. Ya, layanan bisa dinikmati ketika memang mereka terpuaskan. Nah, itu. Nah, prestis kita adalah tugas kita adalah buatlah 5 kelompok. Setiap kelompok mengerjakan aspek best practice, yaitu adanya masalah dan solusi. Apa maksudnya sekarang? Kalian cari masalah-masalah, identitas sebuah masalah yang ada. Misalkan saya tidak punya uang, itu sebuah masalah. Lalu solusinya apa? Bekerja, kemudian selain bekerja, jualan. Nah, itu contohnya. Jadi tolong kamu bentuk kelompoknya, satu kelompok, pokoknya satu kelas itu kalau nggak salah ada 30 dibagi 5 berarti ada 6 kelompok. Nah, masing-masing mengerjakan best practice yang mengisi identifikasi masalah, solusi masalah yang dikerjakan. Nah, itu terakhir terkait dengan produk kreatif. Nah, jangan pernah
takut untuk mengerjakan tugas. Ini sebagai ending, saya akan tayangkan sebuah video terkait dengan ini. Mangga. Wah, maaf suaranya nggak ada ya. Oke, suaranya nggak ada, saya ulang. Dari usia muda. Pertama, kalian harus mulai untuk menurunkan egonya. Karena jangan sampai udah usia 20 tahun, kamu masih gengsi untuk jualan, masih gengsi untuk melakukan ini. Guys, you are 20s, jangan sampai masih minta uang orang tua gitu. Nah, yang kedua, kawan-kawan mulai untuk jangan memilih sebuah pekerjaan. Karena saat ini banyak banget peluang bisa menjadi suatu freelancer, bisa menjadi sosial media agency, bisa juga mulai untuk belajar online. Yang ketiga, kawan-kawan jangan terlalu fokus pada pendapat orang lain, sampai jadi pada jualan online itu kawan nggak usah peduli, just don't care, fokus on your career. Oke? Nah, oke, ini tadi salah satu contoh ya, tip bagaimana menjadi seorang wirausaha itu jangan takut, ya, jangan gengsi, turunkan ego kita. Ego tidak akan membuat kita kaya. Ya, jadi wirausaha tujuannya adalah bagaimana kita bisa mampu menciptakan usaha sendiri, bisa mempekerjakan banyak orang dan bisa banyak berbagi intinya. Jadi tugasnya adalah cari sebuah masalah yang terkait dengan hidup, ya pasti ketemulah. Kemudian yang kedua, cari solusi sebanyak-banyaknya. Tugasnya nanti kirim ke WA. Saya tunggu. Terima kasih. Selamat melanjutkan pembelajaran berikutnya. Kita ketemu lagi dalam pertemuan minggu depan. See you.